Anies bakalan ditangkap KPK. Ini kan pengguna instrumen hukum dalam kepentingan politik. Pak Kaban melihat seperti apa ini Pak Kaban? Saya bilang itu bukan instrumen hukum. Ya, itu apa? Lebih mengedepankan kekuasaan. Jadi kekuasaan digunakan ya, dengan menggunakan apa? Pasal-pasal. Ya. Jadi prinsipnya, logikanya adalah yang penting tangkap dulu, yang penting jegal dulu. Nah, jadi di sini kalau kita menilai ini bukan persoalan hukum. Ini persoalan hukum. Ini adalah persoalan kekuasaan. Ada setuju Bang Cahyo? Ini bukan soal hukum nih yang belakangan, tapi ini soal penggunaan kekuasaan. Ya, mungkin sebagian tindakan-tindakan itu bisa saya benarkan. Tetapi ada satu hal yang harus kita juga melihat di dalam kasusnya Pak Anies ya, yang diisukan di situ ada korupsi ketika pelaksanaan Formula E. Kita kan bisa tahu semua ya, berita-berita baik itu yang dilansir oleh KPK sendiri ya, KPK tidak pernah menyebutkan bahwa Anies itu sudah bisa ditersangkakan. Nggak pernah, coba cari. Disidik pun belum ya? Ya. Penyelidikan mungkin sudah dilakukan. Penyelidikan yang belum ya? Ya, artinya tahapannya kan penyelidikan dulu, baru masuk ke penyidikan. Ketika penyelidikan tidak diketemukan alat bukti, sulit buat masuk ke penyidikan. Nah, di penyelidikan ini sudah tidak diketemukan apa-apa. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Makanya, ya, karena lawan kezaliman itu artinya segala bentuk macam penyimpangan penegakan hukum itu kezaliman. Ya. Nah, maka saya katakan kezaliman itu bukan tagline sebetulnya, itu ideologi. Ideologi ya? Ya, bukan itu ideologi. tagline. Bukan sekedar tagline, ideologi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Situasi perkembangan politik terkini mulai hangat dan cenderung panas. Pemilu tertutup, pemilu terbuka, walaupun sekarang ini masih tetap terbuka, menjadi bagian dari peperangan dunia politik melalui perangkat-perangkat, melalui instrumen-instrumen hukum. Kali ini kita mendapatkan tamu istimewa. Bang Cahyo menjadi tamu kita. Bang Cahyo adalah Hakim Agung ad hoc periode 2007 sampai 2022. Jadi masih hangat ini. Dan di samping kanan saya ada seperti biasa Bang Kaban. Selain Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, kita kali ini kembali akan meminta pandangan-pandangan beliau yang punya pengalaman duduk di pemerintahan seputar perkembangan hukum politik versus politik hukum kita. Bang Cahyo, Anda baru saja meninggalkan rumah penegak hukum, tentu masih hangat. Saya ingin Bang Cahyo bercerita atau pandangan-pandangan Bang Cahyo seputar hukum politik dan politik hukum kita ini sebenarnya mau kemana dan seperti apa sih? Ya, jadi saya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak sekedar hanya slogan bahwa negara kita adalah negara hukum, tetapi di dalam tujuan dari pasal 3 ini adalah untuk menata bagaimana kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara itu menjadi lebih baik, lebih tertib, dan itu merupakan garis tujuan daripada suatu negara. Kemudian negara
tentu mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu aturan-aturan. Nah, pembuatan aturan-aturan atau undang-undang ini tidak lepas daripada keinginan negara itu sendiri. Jadi kalau kita mau bicara soal politik hukum, tentu politik hukum itu mempunyai garis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah dengan keinginan-keinginannya, dengan visi dan misinya yang akan dituangkan di dalam suatu ketentuan atau undang-undang, tentu akan, yang kita harapkan tentu akan menghasilkan bahwa hasil yang diciptakan, aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah ini bisa membawa dampak perbaikan-perbaikan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Kalau kita lihat dari politik hukum dan apa tadi? Hukum politik. Hukum politik. Nah, sekarang kalau hukum politik, kita lihat bahwa undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah melalui anggota dewan, sekarang ini kita tidak bisa melihat secara utuh bahwa undang-undang ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak bisa kita lihat lagi seperti itu. Karena apa? Undang-undang yang sekarang ini lebih banyak adanya suatu kepentingan. Jadi bukan hanya kepentingan negara, tapi kepentingan para penguasa negara ini. Betul. Jadi ada satu kepentingan, kepentingan partai, kepentingan penguasa, ya, kepentingan untuk mengekalkan jabatan, kepentingan untuk menghindari satu hukum. Banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di situ yang mereka pikir ini harus ada di dalam satu aturan gitu. Kenapa? Mereka takut semua kehilangan apa yang sudah mereka dapatkan. Bang Cahyo, politik hukum yang ditempuh pemerintah ini belakangan malah jadi sumber keributan baru. Ambil contoh misalnya politik hukum Omnibus Law, mulai dari Cipta Kerja, Minerba, lalu terakhir ini masih kembali ribut RUU Kesehatan. Bang Cahyo melihatnya ini kepentingan negara atau seperti yang disebut tadi, ini terselip di dalamnya kepentingan-kepentingan kekuasaan yang merembet pada oligarki dan lain sebagainya. Pandangan Bang Cahyo seperti apa itu? Kembali tadi ke masalah politik hukum. Iya. Tentu dalam politik hukum itu memang pemerintah sudah menggariskan kebijakan-kebijakan yang akan dituangkan dalam undang-undang. Nah, dengan munculnya undang-undang Omnibus Law, memang di dalam isi undang-undang itu banyak sekali yang menjadi perdebatan-perdebatan ya, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Sambil contoh kepentingan buruh deh ya, yang mungkin selama ini saya menangani masalah-masalah perburuan di Mahkamah Agung ya, di tingkat kasasi, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang buruh yang ya tidak semua juga menguntungkan perusahaan, tidak juga, tapi lebih banyak memang kondisinya menguntungkan perusahaan. Muncul Perpu. Nah, seharusnya yang harus kita sikapi itu adalah perpunya ini sebenarnya. Perpu itu muncul kalau dalam keadaan kegentingan ya. Ya. Kekosongan undang-undang, kegentingan, baru muncul perpu. Ini kan enggak. Secara prosedur ini salah lah. Ini salah. Nggak tahu nih pembisiknya siapa, nggak tahu. Tapi ini salah ini. Saya bisa katakan ini salah, ini nggak benar. Karena putusan MK masih memberikan waktu 2 tahun. Nah, 2 tahun itulah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu. Mana yang perlu? Itu kan masih ada waktu untuk kita duduk bersama untuk membicarakan itu.
Kesannya sangat terburu-buru. Kira-kira ada apa di balik ini? Ya tentu ada satu kepentingan di situ. Ada satu kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan nggak mungkin. Untuk apa Perpu memberlakukan undang-undang Omnibus Law dengan Perpu yang isinya ya kita sendiri tahulah seperti apa kan, yang tidak, saya pikir ini tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan semua ya. Saya bilang kepentingan-kepentingan semua gitu. Nanti kalau saya bilang kepada buruh kok berpihak pada buruh, kepada pengusaha kok berpihak pengusaha, tapi kepentingan semua, baik kepentingan buruh maupun kepentingan pengusaha. Bang Cahyo, ditahan dulu. Ini menarik soal benturan kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Sini kita ada Bang Kaban yang pernah punya pengalaman 3 periode presiden setelah beliau meninggalkan posisinya di pemerintahan. Bang Kaban, tentu saja benturan kepentingan negara dengan masyarakat ini kan bisa jadi di periode Anda yang duduk di pemerintahan juga terjadi. Kira-kira perbandingan benturan-benturan kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat ini, Anda melihat seperti apa, Pak Kaban? Terima kasih, Bung Hadi dan para pemirsa Jurnal TV yang mengikuti acara ini. Jadi kita saya mencoba untuk melihat itu dari beberapa kasus atau beberapa peristiwa, bagaimana politik hukum dan hukum politik itu. Pertama misalnya kita melihat beberapa waktu yang lalu disahkan undang-undang kepailitan. Ya, disahkan undang-undang kepailitan oleh DPR. Nah, tentu ketika undang-undang kepailitan itu diajukan, itu pertimbangannya adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan perusahaan, ya kan, jika terjadi persoalan-persoalan hukum dengan perusahaan, maka menyangkut hak-hak banyak pihak harus terjamin, kan gitu. Nah, pada waktu itu undang-undang itu disahkan betul-betul total. Konsepnya itu adalah mengadopsi ya dari undang-undang kepailitan dari negara lain. Nah, ternyata setelah disahkan, begitu diberlakukan, hanya nggak sampai 2 tahun timbul persoalan. Karena dianggap undang-undang kepailitan itu merugikan, merugikan pihak, ya, mungkin pihak pemegang saham atau pihak apalah gitu. Sehingga akhirnya dituntut lagi DPR bahwa perlu diadakan amandemen ya untuk merevisi undang-undang kepailitan itu. Nah, jadi ini bisa kita lihat bagaimana kepentingan ya. Nah, tentu pemerintah ya kan melihat persoalan itu dari sudut pandang menurut mereka apa yang paling tepat. Nah, singkat cerita saya mengatakan udah undang-undang kepailitan yang tadi itu akhirnya setelah amandemen ganti dengan konsep baru ketika mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepailitan. Nah, gitu. Menurut masyarakat yang ada di Indonesia, ternyata ada beda filosofi, ada filosofi yang berbeda. Nah, sehingga akhirnya kemudian begitu undang-undang kepailitan itu disahkan, ternyata ya itu waktu itu dicarilah pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para pakar-pakar hukum, termasuk para ulama-ulama, apa yang dimaksud dengan kepailitan. Nah, ternyata setelah di dialog yang cukup panjang, dapat dirumuskan, ya, dapat dibikin misalnya redaksi hukum, ya, disahkan, dan ternyata sampai sekarang undang-undang kepailitan itu relatif
dianggap bisa memenuhi harapan semua pihak. Nah, sampai hari ini tidak ada masalah. Nah, begitu juga misalnya ketika antara praktek-praktek penegakan hukum, ya kan hukum itu ada apa? Leg generalis, ada leg spesialis. Nah, kadang-kadang bagaimana posisi leg spesialis dengan leg generalis? Jadi di soal implementasi juga kan bermasalah ya? Ya. Jadi ada pihak merasa bahwa ini berlaku leg generalis, tapi ada pihak mengatakan enggak, ini lebih pas itu leg spesialis. Nah, disitulah ada perbedaan-perbedaan yang sering terjadi. Nah, begitu juga dengan ketika pembuatan undang-undang. Nah, seperti undang-undang hak cipta itu, ya, undang-undang cipta negara, cipta kerja, undang-undang IKN, misalnya. Pertanyaannya sampai hari ini ada nggak studi, ya, ada nggak studi tentang urgensi perlunya IKN, gitu. Ada nggak hasil studi yang berhubungan undang-undang omnibus itu? Jadi artinya dari hal yang sangat mendasar, ya, katakan filosofinya, yang menyangkut urgensinya, ya kan, menyangkut bagaimana pelaksanaannya, bagaimana menyangkut aspirasinya. Nah, ini kan itulah saya pikir judul ini menjadi penting. Bagaimana hukum politik dan politik hukum. Ya kan? Nah, karena di sini semua tergantung kepada siapa yang meminta, siapa yang menginginkan. Tapi harus kita ingat, masyarakatlah yang merasakan itu. Tentu di sini tadi kalau beliau menyampaikan bahwa landasannya adalah undang-undang dasar, bahwa negaranya berdasarkan hukum, maka hukum itu kan harus ada manfaat yang besar. Ya, hukum itu kan harus bermanfaat. Hukum itu kan harus pasti. Ya. Kemudian hukum itu juga harus ada nuansa rasa adil itu. Nah, jadi antara kepastian, ya, antara keadilan, ya kan? Ini kadang-kadang dia tidak seirama. Nah, kemana titik beratnya? Jadi seperti undang-undang kesehatan yang sekarang tuh, ini apakah itu urgent, gitu? Apakah itu betul-betul menjaga misalnya kedaulatan kesehatan kita bernegara, kedaulatan kesehatan? Ya, kesehatan itu artinya rakyat itu. Kemudian bagaimana para mereka-mereka yang berprofesi sampai sejauh mana? Kemudian bagaimana eksistensi kita sebagai negara, misalnya para memberikan kemudahan terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini kan di situ kan tadi saya katakan menyangkut kepastiannya, manfaatnya, rasa keadilannya. Nah, siapa yang bisa menilai itu? Nah, tentu dalam hal ini seperti tuntutan-tuntutan undang-undang kesehatan yang lagi heboh ini menurut saya penguasa terlalu memaksakan kehendaknya. Itu apa namanya itu? Nah, itu hukum kekuasaan, hukum politik. Soal benturan kepentingan negara dan masyarakat ini menjelang pemilu 2024 ini kan semakin terlihat. Menjelang pemilu ini mulailah kepentingan politik menggunakan instrumen-instrumen hukum. Jadi implementasi hukum itu orientasinya untuk kepentingan politik, misalnya isu penjegalan Anies. Dikabarkan ini dalam waktu dekat kita baca-baca dari banyak informasi di media sosial, misalnya Anies bakalan ditangkap KPK. Ini kan penggunaan instrumen hukum dalam kepentingan politik. Pak Kaban melihat seperti apa nih Pak Kaban? Saya bilang itu bukan instrumen hukum. Ya, itu apa? Lebih mengedepankan kekuasaan. Jadi kekuasaan digunakan ya, dengan menggunakan
pasal-pasal. Ya. Jadi prinsipnya logikanya adalah yang penting tangkap dulu, yang penting jegal dulu. Nah, jadi di sini kalau kita menilai ini bukan persoalan hukum. Ini persoalan hukum. Ini adalah persoalan kekuasaan. Ada setuju Bang Cahyo? Ini bukan soal hukum nih yang belakangan, tapi ini soal penggunaan kekuasaan. Ya, mungkin sebagian tindakan-tindakan itu bisa saya benarkan. Tetapi ada satu hal yang harus kita juga melihat di dalam kasusnya Pak Anies ya, yang diisukan di situ ada korupsi ketika pelaksanaan Formula E. Kita kan bisa tahu semua ya, berita-berita baik itu yang dilansir oleh KPK sendiri ya, KPK tidak pernah menyebutkan bahwa Anies itu sudah bisa ditersangkakan. Nggak pernah, coba cari. Disidik pun belum ya? Ya. Penyelidikan mungkin sudah dilakukan. Penyelidikan yang belum ya? Ya, artinya tahapannya kan penyelidikan dulu, baru masuk ke penyidikan. Ketika penyelidikan tidak diketemukan alat bukti, sulit buat masuk ke penyidikan. Nah, di penyelidikan ini sudah tidak diketemukan apa-apa. Kemudian KPK pun juga sudah tidak me-expose berita-berita soal Anies. Tetapi ada pihak-pihak yang mencoba di framing gitu ya, oleh pihak-pihak itu hanya untuk membuat opini masyarakat bahwa Anies itu memang koruptor gitu loh. Tinggal tunggu aja lo ditangkap. Kan kira-kira begitu. Ya kan? Bang kira-kira kan begitu. Tinggal tunggu lo kapan nanti ditangkap. Nah, opini inilah yang diciptakan oleh masyarakat. Dia nggak tahu apa proses yang ada di KPK seperti apa. Ya ada cuman kira-kira aja. Mestinya kalau dia mau memframing suatu perkara-perkara korupsi, cari dong alat bukti atau berita yang A1. Ini kan enggak. Dia asal pokoknya dibuat ya oleh mereka-mereka tentu yang nggak senang dengan Pak Anies ya, agar masyarakat melihat, oh ternyata si Anies itu nggak benar, koruptor. Kan begitu persoalannya gitu. Ya. Jadi banyak persoalan-persoalan tadi yang seperti ditanyakan oleh Kang Hadi, yang dijelaskan oleh Bang Kaban juga. Persoalan-persoalan yang menimbulkan benturan itu sekarang bukan hanya yang Bang Kaban tadi ceritakan soal undang-undang kepailitan, undang-undang mengenai minerba itu juga terjadi benturan. Ya kan, oleh masyarakat dengan pengusaha-pengusaha yang melakukan pengelolaan terhadap usaha-usaha minerba itu. Nah, ini banyak sekali memang peraturan-peraturan kita, undang-undang kita itu yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Tadi saya kembali kepada ini adanya suatu kepentingan. Jadi kalau bicara ini untuk kepentingan negara, benar, untuk kepentingan negara. Tapi negara membuat undang-undang ini belum masuk pada tataran keadilan. Bang Apan tadi bilang, ya, soal mengenai kepastian, keadilan, ya Bang ya, dan kemanfaatan. Penegakan hukum itu harus ada 3, itu yang dipegang. Dia harus mendapatkan kepastian, kemudian keadilan, dan kemanfaatan. 3-tiganya ini harus ada di dalam penegakan hukum. Kira-kira apa manfaatnya menyeret-nyeret Anies sampai ke KPK itu? Sebentar, kalau itu saya potong. Jadi begini, saya berharap bahwa persoalan hukum politik dan politik hukum ini tidak semata-mata kasus Anies. Ya, karena Anies ini nuansa politiknya sangat tinggi. Karena dia merupakan salah seorang kandidat presiden yang relatif dianggap punya peluang besar untuk memimpin Indonesia. Dan mungkin banyak pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingan-kepentingan ketika ada seorang pemimpin yang cerdas, ya, kemudian punya integritas, dan kemudian mampu menerapkan hukum ya dengan baik dan benar. Ya, jadi itu kalau
begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini dalam proses hukum-hukum kekuasaan ini, artinya orang begitu mendapatkan posisi, ya, misalnya katakanlah undang-undang kepolisian, ya kan, kita dulu ikutlah, saya dulu ikutlah, ya, ketika bagaimana memformulakan undang-undang kepolisian waktu kita jadi anggota DPR. Jadi di antara apa yang kita inginkan polisi itu dengan apa yang kita polisi hari ini jauh. Jadi dulu kita berharap bahwa memang terjadi perdebatan yang panjang, ya, tentang apakah polisi itu dipisahkan dengan TNI atau dia berdiri sendiri dan sebagainya. Ternyata perdebatan itu hari ini menjawab bahwa polisi dengan undang-undang yang sekarang itu dia merasa powerful, ya. Nah, sehingga dalam melaksanakannya itu semacam tanda kutip suka-suka, ya. Karena merasa punya kekuatan penuh. Iya. Karena siapa yang berani mengkritik polisi hari ini, ya kan? Nah, jadi jadi bukan aja undang-undang omnibus yang bermasalah, bukan undang-undang kesehatan. Hari ini undang-undang kepolisian negara pun menurut saya itu bermasalah. Banyak undang-undang bermasalah. Anda ingin mengatakan begitu? Sangat bermasalah, dan ini harus dievaluasi total. Nah, jadi harus dievaluasi total. Ini saya melihat, gitu ya, bagaimana polisi-polisi di lapangan itu seenaknya aja, ya, menerapkan hukum menurut seleranya. Unsur-unsur tak terpenuhi tapi orang ditersangkakan misalnya. Banyak kasus-kasus begitu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena dia merasa aku nih powerful, nggak ada yang bisa, gitu. Nah, itu satu contoh, ya. Banyak kasus lah. Ya, nah, saya pikir kepolisian sekarang itu, apalagi misalnya coba bayangkan level jenderal terjadi kasus seperti Sambo misalnya, kan? Kok bisa terjadi begitu? Nah, itu contoh yang menurut saya bahwa ini semua adalah akibat karena undang-undang itu, ya, dari segi kemanfaatannya ada, ya kan, tapi tidak pasti. Tidak pasti dalam implementasinya, sehingga orang merasa, wah, kok begini, gitu. Saya terus terang aja merasa bahwa banyak undang-undang yang secara politik itu adalah sangat personally, jadi tidak objektif lagi dia, begitu. Baik, Pak Saban. Pemilu 2024 ini semakin dekat, ya kan? Partai Anda juga akan ikut di dalamnya. Saya dapat informasi, mau konfirmasi nih dengan Bang Cahyo. Kabarnya Bang Cahyo juga akan maju jadi caleg. Insya Allah. Betul itu ya? Insya Allah. Dari partai mana, Bang? Partai Umat. Sama dengan dari partai Simpang Kalah. Ya? Sama dengan beliau. Kita tadi cerita soal politik, hukum politik, bahkan kesimpulannya tadi Bang Kabar menyampaikan, banyak undang-undang kita bermasalah. Sebagai orang yang separuh umur Anda dihabiskan dalam dunia hukum, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kalau terpilih jadi anggota dewan. Ada dua pertanyaan. Mau memperjuangkan atau mau menyuarakan? Berbeda tuh ya? Berbeda. Saya akan menyuarakan nanti di forum parlemen. Iya kan? Saya akan memperjuangkan. Mana yang saya pilih? Saya memperjuangkan. Anda ingin memperjuangkan ya? Tidak menyuarakan. Kalau menyuarakan sekedar bersuara, selesai di forum, nggak ada reaksi apa-apa, berhenti sudah. Hasilnya apapun ya sudahlah. Ya sudahlah. Tapi kalau memperjuangkan, namanya berjuang, sampai dengan terakhir hasilnya seperti apa, itulah berjuang. Termasuk memperjuangkan banyak undang-undang yang masih bermasalah itu? Ya. Jadi begini, kita berharap perubahan suatu undang-undang yang sudah baik, kita pertahankan. Kita jalankan. Jadi ini masih perlu dikaji dulu, nggak boleh buru-buru langsung. Nggak boleh. Ya, itu dia tadi harus. Makanya semua pembuatan undang-undang mesti ada kajian akademik. Iya.
Betul. Kajian akademik itulah sesuatu. Artinya pakar-pakar dari berbagai macam pihak, mungkin yang berbeda paradigma barangkali untuk melihat membuat satu undang-undang, itu sangat diperlukan. Nah sekarang banyak sekali undang-undang yang dibuat itu tidak memiliki itu. Dan anehnya, ya, petugas-petugas partai, ya, bukan saya mengatakan anggota dewan, tapi petugas-petugas partai tidak lagi melihat itu. Ini sayang. Ya, ini korbannya adalah bangsa ini ke depan. Ya, jadi kerja kita nanti, undang-undang tuh bongkar pasang, ganti dan sebagainya. Semakin cepat undang-undang itu dibongkar pasang, itu makin instabil. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Cahyo ini sebagai mantan Hakim Agung yang punya pengalaman yang banyak, yang cukup besar. Nah, bagaimana kalau dia sudah mantap dan itu baik, pertahankan. Ada pertanyaan Bang Iman. Anda sebagai Wakil Ketua Majelis Suro Fatwa Umat, apa memang sengaja ini memasang Bang Cahyo ini untuk urusan membongkar banyak undang-undang di parlemen? Kita kan sebagai kekuatan partai politik ya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Jadi kita berpikir bagaimana tadi ya. Ini saya pikir cara berpikir. Jadi semua orang yang ketika dia sudah berada apakah di partai politik dia harus berpikir apa yang terbaik untuk bangsaku. Yang diambilnya dasarnya adalah undang-undang dasar yang tertinggi itu. Nah, tadi disebutkan kan bagaimana di pasal 3 ya bahwasanya negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 itu adalah negara hukum. Nah, bagaimana negara hukum ini gitu kan? Bagaimana negara hukum ini membuat rakyat itu tentram, membuat rakyat itu tenang, semua institusi-institusi bekerja itu ada lindungan, ada pegangan yang sangat Karena kuat. itu partai Anda membuat tagline, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Makanya, ya, karena lawan kezaliman itu artinya segala bentuk macam penyimpangan penegakan hukum itu kezaliman. Ya. Nah, maka saya katakan kezaliman itu bukan tagline sebetulnya, itu ideologi. Ideologi ya, Ya, bukan itu sekedar ideologi, tagline. bukan sekedar tagline, ideologi. Kita harus perjuangkan itu. Nah, jadi kita Jadi katakan tidak sekedar menyuarakan seperti yang disampaikan Bang Cahyo tadi ya. memperjuangkan. Bagaimana supaya tegak? Ya, kemudian kan fungsi kita itu kan bukan hanya itu, kan mengawasi. Ya, mengawasi bagaimana penegakan hukum. Bagaimana penerapan hukum itu dilakukan oleh semua instrumen-instrumen, semua institusi-institusi yang ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini tugas bukan dengan pembiaran. Maka saya bilang tadi, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang kesehatan, ya kan, kemudian pengalaman-pengalaman yang kita lihat. Coba lihat, bagaimana kita nelongso melihat KPK RI. Itu contoh. Ya. Dari yang begitu dia full power, kemudian seperti sekarang sedemikian rupa dan ya sedihlah gitu kan. nyaris ini tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Nyaris tidak dapat berbuat lebih banyak lagi KPK hari ini. KPK dulu sedemikian rupa gitu kan, tapi kemudian hanya gara-gara takut OTT apa segala macam, akhirnya KPK seperti apa istilahnya itu, dimandulkan. Kekuasaannya diamputasi. Diamputasi. Nah, kalau sudah begitu, ya kenapa nggak dibubarkan saja? Ya kan? Sekarang kita lihat Kejaksaan Agung lebih agresif Daripada KPK. Nah, lebih agresif dalam dia membasmi masalah korupsi ini. Tapi ini kan persepsi kita, persepsi kita dari luar. Tapi itu tadi antara politik hukum dan hukum politik terhadap KPK itu kan akhirnya KPK seperti terhina hari ini. Ya. Baik Bang Gaban, Bang Cahyo, Ya. ini perbincangan semakin menarik. Apapun ceritanya, pemilu 2024 ini hanya tinggal menghitung waktu saja dan waktu sangat mendesak. Kira-kira apa yang bisa atau ingin Anda sampaikan ke publik? Dari Bang Cahyo dulu lah. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan pada para pemilih, Publik pemilih ini ya. publik pemilih, ya, baik yang sudah punya pengalaman memilih maupun yang Belum punya punya pengalaman dan baru nanti di tahun 2024
dukung kami, Partai Umat, ya, karena kami insya Allah akan terus memperjuangkan keadilan, penegakan hukum, dan melawan kezaliman. Dari situlah kami butuh dukungan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk Partai Umat, insya Allah kami bukan hanya menyuarakan, tapi kami berjuang. Oke. Sampai, bukan tetes darah penghabisan, Sampai sampai keringat habis. Berjuang sampai keringat habis, bukan darah habis. Bukan tetes darah penghabisan, tapi sampai dengan keringat habis. Kita akan berjuang terus. Baik, Bang Cahyo, Bang Kapan, apa ingin Anda sampaikan ke publik ini? Ya, kepada seluruh khalayak, ya, mudah-mudahan kita satu hati, satu persepsi. Dan tidak ada bahwa, dusta di antara kita ya? Kita harus, jadi Partai Umat jelas dengan ideologinya, ya, bagaimana melawan semua kezaliman itu. Tentu kita juga harus introspeksi diri, ya kan? Kita juga jangan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Kemudian tegakkan keadilan, karena keadilan inilah yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita. Nah, oleh karena itu semua masyarakat harus sudah mulai menentukan sikap. Jika ingin kita menikmati kehidupan bernegara dan berbangsa yang sesuai dengan apa menjadi amanat para pendiri bangsa ini, mulai hari ini tidak ada yang lain terkecuali umat harus bangkit dan menentukan keputusan dalam rangka kehidupan negara yang lebih adil. Baik, pemirsa, banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita perbincangkan untuk menuju perubahan. Sampai berjumpa pada sesi-sesi berikutnya seputar perkembangan politik di tanah air. Saatnya memilih perubahan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar.